Assalamualaikum sahabat akuntan, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Elza Narevania. Dan di video kali ini aku mau bikin tutorial gimana cara posting jurnal umum ke buku besar bentuk T ya. Nah, kita ke transaksi yang pertama dulu. Di akun yang pertama pada tanggal 1 itu ada si beban sewa di debit dengan nomor referensi 511. Caranya yaitu teman-teman bikin format si buku besar T-nya ini. Lalu teman-teman kasih nama beban sewa. Terus si nomor referensinya teman-teman pindahin ke samping si beban sewa. Nah, setelah itu teman-teman kasih tanggal di sebelah debit karena ini yang pertama dan beban sewanya itu adanya di si debit. Teman-teman kasih tanggal di bawah si debit. Lalu teman-teman masukin nominal yang ada di si debit yaitu Rp80.000. Selanjutnya ada akun kas dengan nomor referensi 112 di kredit sebesar Rp80.000. Nah, teman-teman kayak tadi lagi bikin lagi si buku besar bentuk T-nya itu. Terus teman-teman kasih nama kas, terus si nomor referensinya teman-teman tulis lagi di samping akun yang teman-teman bikin. Yang sekarang karena akunnya kas, berarti teman-teman masukin akun nomor referensi dari akun kas. Nah, setelah itu tadi ada di debit di kredit 80.000 pada tanggal 1 kan. Nah, berarti teman-teman bikin tanggal di bagian atau di bawah si kredit tanggal 1, masukin nominal yang ada dari si jurnal umum tadi yaitu sebesar 80.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 ada perlengkapan dengan nomor referensi 113 di debit sebesar 37.500, pada utang usaha dengan nomor referensi 211 sebesar 37.500 di kredit. Nah, langsung kayak tadi lagi bikin lagi karena di sini belum ada akun perlengkapan, jadi kita bikin lagi si buku besar bentuk T akun perlengkapan. Nah, habis itu teman-teman kasih nomor referensi lagi sama kayak tadi. Terus kita lihat di transaksi si jurnal umum perlengkapan itu ada pada tanggal 2 di sebelah debit sebesar 37.500. Berarti kita langsung tulis lagi tanggalnya. Tanggal 2 di bawah debit sebesar 37.500 atau di sebelah debit sebesar 37.500. Nah, setelah itu di tanggal 2 itu ada utang usaha dengan nomor referensi 211 di kredit sebesar 37.500. Nah, karena utang usaha sama kayak tadi belum ada si buku besarnya, langsung kita bikin lagi buku besar bentuk T-nya dengan nama akun utang usaha, nomor referensi 211. Nah, karena di sini utang usahanya ada di kredit, berarti kita bikin lagi tadi di bawah si kredit pada tanggal 2 sebesar 37.500. Selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 3. Ada peralatan dengan nomor referensi 114 di debit sebesar 240.000 dan utang usaha 211 pada kredit sebesar 240.000. Nah, kita langsung posting lagi kayak tadi. Dan karena kita belum punya si peralatan, si buku besar peralatan, maka kita bikin lagi si buku besar peralatannya, si buku besar bentuk T dengan akun peralatannya. Nah, setelah bikin teman-teman sama kayak tadi dikasih nama akun si peralatan. Terus teman-teman kasih juga si nomor referensi dari akun si peralatan. Setelah itu, tadi di si peralatan itu pada tanggal 3 itu berpengaruh di debit sebesar 240.000. Berarti kita kasih tanggal lagi di sebelah si debit itu pada tanggal 3 sebesar Rp240.000. Masih di nomor 3 tadi ada peralatan sebesar 240.000 pada utang usaha di kredit sebesar 240.000. Nah, karena kita tadi udah punya format si buku besar bentuk T atas nama si utang usaha. Nah, berarti kita langsung posting lagi
di sebelah kredit pada tanggal 3 bertambah lagi Rp240.000. Selanjutnya pada tanggal 8 ada kas dengan nomor referensi 112 sebesar Rp1.230.000 di debit pada piutang usaha dengan nomor referensi 115 sebesar Rp1.230.000 di kredit. Nah, sama kayak tadi, sama kayak si utang usaha, karena ini kita udah punya si akun si kasnya. Sekarang karena si kasnya itu ada di debit, berarti kita tulisnya di sebelah si debit pada tanggal 8 sebesar Rp1.230.000. Selanjutnya ada piutang usaha masih di tanggal 8 dengan nomor referensi 115 di kredit sebesar Rp1.230.000. Karena piutang usaha kita belum punya, maka kita bikin lagi buku besar bentuk T si piutang usaha. Selanjutnya langsung diposting aja pada tanggal 8 di sebelah kredit ada Rp1.230.000. Terakhir di tanggal 31 ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp160.000. Nah, kita langsung bikin lagi aja kayak tadi, buku besar bentuk T si beban penyusutan peralatan, kasih nomor referensi masih kayak tadi. Terus kita langsung posting lagi karena di sini beban penyusutan peralatannya itu ada di debit, berarti kita tulis lagi tanggal 31 di debit sebesar Rp160.000. Selanjutnya pada transaksi yang terakhir itu ada akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp160.000. Kita bikin lagi si format buku besar bentuk T-nya. Terus kita langsung posting. Pada tanggal 31 di kredit ada Rp160.000. Nah, langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan atau mencari saldo dari setiap akunnya. Caranya itu teman-teman, kalau misalkan si kiri kanannya itu atau di si debit dan si kreditnya itu dua-duanya ada saldonya, ada nominalnya, berarti teman-teman tinggal mengurangi aja yang paling besar, posisi yang paling besar dikurangi posisi yang paling kecil. Tapi kalau misalkan di kedua sisi itu atau di posisi kiri kanan si debit dan si kredit itu cuma ada satu saldo doang, berarti teman-teman nggak usah dijumlahin karena itu udah langsung ada total si saldonya. Nah, kita langsung aja sekarang cari saldo setiap akunnya. Di sini karena beban sewa cuma ada satu doang sebesar 80.000, berarti kita nggak usah cari si saldonya. Selanjutnya ada akun kas. Nah, si akun kas ini karena dia ada dua di posisi kiri kanan, di posisi debit dan kredit, dan lebih besarnya itu ada di posisi si debit. Tadi udah aku bilang yang mengurangi itu adalah posisi yang paling besar. Di sini posisi yang paling besar adalah posisi si debit, berarti Rp1.230.000 dikurangi Rp80.000 sebagai saldonya. Kita langsung hitung aja. Nah, saldo akhir si buku kas itu adalah Rp1.150.000 hasil dari pengurangan Rp1.230.000 dikurangi Rp80.000. Jangan lupa juga kalau misalkan dia udah ditambahin, teman-teman kasih tanda garis di atas si saldonya ya. Aku sekarang mau kasih garisnya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada akun peralatan. Karena di sini peralatan juga cuma ada satu doang di debit sebesar 37.500. Berarti kita nggak usah lagi nyari saldonya karena udah ada saldo di perlengkapan itu cuma sebesar 37.500. Selanjutnya ada utang usaha. Nah, di sini utang usaha itu ada dua, sebelah kredit doang, sebelah debitnya nggak ada, berarti kita di sini langsung totalin aja seluruh jumlah yang ada di si kredit.
karena di yang si debitnya itu nggak ada sama sekali kan, berarti kita langsung totalin aja semua yang ada di si kredit. Terus jangan lupa juga dikasih garis sama kayak tadi, dikasih garis di atas penjumlahan dari saldo terakhirnya itu. Nah, saldo terakhirnya itu, saldo terakhir si utang usaha itu ada 277.500 hasil dari penambahan seluruh saldo yang ada di si kredit, yaitu sebesar 37.500 dan 240.000 rupiah. Hasilnya itu adalah 277.500. Nah, karena di sini si peralatan, piutang usaha, beban peralatan, beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan itu cuma ada satu di setiap ininya ya, di setiap posisinya, berarti kita nggak usah tambahin atau dikurangin lagi karena itu udah ada langsung kelihatan si saldonya itu. Nah teman-teman, cara ngerjain posting jurnal umum ke buku besar itu gampang kan, asal kita mau nyari tahu aja caranya kayak gimana, lebih cepatnya tuh kayak gimana. Karena ngepostingnya itu kita cuma tinggal ngepindah-pindahin doang si bebannya, maksudnya si akun-akunnya itu, si nomor referensi sama si saldo yang ada si debit sama si kreditnya itu. Nah, sekian dulu mungkin ya video dari aku, semoga bermanfaat, khususnya buat teman-teman akuntansi yang masih pemula, yang masih belajar tentang akuntansi itu ya, kayak gimana. Pokoknya kalian yang baru aja kenal dunia akuntansi atau masih pemula di akuntansi, pokoknya jangan patah semangat, ngerjain akuntansi itu gampang banget pokoknya ya, asal teman-teman mau belajar aja. Dan sekian dulu mungkin video dari aku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.